Sahabat, jika Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor dirasa sangat bertele-tele di DPR disahkan, maka Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah-langkah jenius, jitu, dan krusial melaksanakan poin-poin RUU Perampasan Aset Koruptor tersebut bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Silakan simak video ini. RI Gibran Raka Buming Raka geram dan mendesak agar para koruptor harus dimiskinkan. Gibran juga menilai negara mesti merebut kembali harta-harta koruptor melalui pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset, kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang tidak pernah kita kurangi, sudah banyak penyimpangan tambahnya. Sudirta khawatir undang-undang ini bisa dipakai membungkam pihak tertentu seperti yang dia sebut terjadi di Rusia. Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan negara merampas aset dengan perlindungan hak individu. Menurutnya, RUU harus selaras dengan KUHP baru agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Tapi Sudirta menegaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset tetap perlu dilanjutkan dengan kajian mendalam. Dia juga mengingatkan agar RUU ini tidak menambah kewenangan aparat yang berpotensi disalahgunakan. Menurutnya, seluruh kewenangan penegak hukum sudah diatur dalam KUHP baru sehingga RUU ini sebaiknya lebih berfokus pada perlindungan warga negara. FYI, RUU Perampasan Aset adalah aturan yang dirancang untuk merampas aset hasil kejahatan ekonomi tanpa harus menunggu pelaku di penjara lebih dulu. RUU ini sudah mandek lebih dari 15 tahun. Pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008 untuk memperkuat wewenang negara mengejar harta koruptor. Naskah akademik pertama disusun BPHN dan selesai pada tahun 2012. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sempat mengusulkan draft kedua, namun ditolak masuk prolegnas 2020 oleh DPR. Kini RUU tersebut masuk prolegnas prioritas 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasannya mulai intensif di Komisi 3 DPR sejak Januari 2026. Isi draft ini mengatur 3 kriteria aset yang bisa dirampas tanpa putusan pidana. Pertama, gugatan ditujukan langsung kepada harta atau inrem, bukan kepada pemiliknya. Kedua, negara bisa merampas aset jika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui. Ketiga, aset yang tidak sebanding dengan penghasilan atau tidak jelas asal-usulnya dapat dirampas jika diduga kuat berasal dari tindak pidana. Argumen Wayan Sudirta yang mengkhawatirkan nasib istri dan anak koruptor adalah kesalahan logika fatal. Menurut prinsip hukum internasional UNCAC 2003, harta hasil korupsi bukan milik koruptor. Mengambil harta tersebut bukan merampas hak, tetapi mengembalikan barang curian. Menghidupi keluarga dengan uang curian bukan hak yang harus dilindungi. Saat koruptor mencuri uang negara, ada ribuan anak kehilangan fasilitas sekolah, pasien rumah sakit tak mendapat layanan, dan rakyat miskin kehilangan subsidi. Membela satu keluarga koruptor sambil mengabaikan jutaan keluarga korban korupsi adalah penghinaan terhadap rasa keadilan. RUU Perampasan Aset bukan sekedar aturan tambahan, tetapi solusi agar negara kita bisa mengejar aset hasil korupsi secara lebih efektif. Data ICW menunjukkan rata-rata vonis koruptor di Indonesia masih sekitar 3-4 tahun. Tanpa RUU ini, koruptor bisa keluar penjara dan tetap menikmati hartanya karena aset belum tentu bisa disita sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. RUU ini menggunakan mekanisme non-conviction based atau NCB. Artinya, jika pejabat memiliki rekening 100 miliar rupiah sementara gaji resminya hanya 20 juta rupiah, negara bisa merampas harta itu bila asal-usulnya tidak dapat dibuktikan, tanpa harus menunggu proses pidana bertahun-tahun. Fakta bahwa RUU ini mandek sejak tahun 2008 menunjukkan masalahnya bukan kekurangan naskah akademik, melainkan minimnya kemauan politik. Setiap kali masuk prolegnas, pembahasannya selalu tertunda. Uang yang dikorupsi adalah uang pajak kita semua. Mempertimbangkan rasa kasihan kepada koruptor saat penyitaan aset justru mengabaikan hak jutaan rakyat yang menjadi korban korupsi. Jika RUU ini tidak segera disahkan, DPR bukan sedang melindungi hak asasi manusia, melainkan memberi keuntungan bagi para maling uang rakyat. Sudah saatnya kita berhenti kasihan pada koruptor dan mulai kasihan pada rakyat yang uangnya terus dirampok.
dukung RUU perampasan aset disahkan. Gemetar nunggu giliran disapu bersih. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKK, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKK, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Dan percayalah, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa. Bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Kenapa video ini wajib kamu tonton? Rahasia instruksi senyap sang jenderal yang bikin elit panik total. Gimana Mas Gibran pakai teknologi buat ngunci gerakan koruptor? Kenapa RUU perampasan aset itu jadi bom waktu buat pengkhianat? Yuk, kawal terus kabinet bersih. Jangan biarkan mereka tidur nyenyak di atas penderitaan kita. Oke teman-teman sekalian, tarik napas dalam-dalam. Kalau kalian merasa udara di Jakarta atau di pusat-pusat kekuasaan belakangan ini agak pengap, itu bukan cuma soal polusi. Itu adalah bau keringat dingin dari para elit yang mulai sadar kalau Prabowo Subianto tidak sedang main-main. Dunia politik kita itu lucu. Banyak yang mengira setelah dilantik semuanya bakal business as usual. Makan enak, bagi-bagi proyek, lalu tidur nyenyak di atas penderitaan rakyat. Tapi maaf bosku, skenarionya sudah berubah. Prabowo datang bukan bawa nampan kue, tapi bawa sapu lidi raksasa yang serat-seratnya terbuat dari baja. Ini bukan sekadar reshuffle atau gonta-ganti kursi kayak main di PAUD. Ini adalah operasi pembersihan internal. Belakangan ini ada instruksi senyap yang bikin banyak orang di lingkaran dalam mulai bolak-balik ke kamar mandi karena anyang-anyangan. Prabowo itu tipe the strong silent type. Dia nggak perlu teriak-teriak di medsos buat bikin orang gemetar. Cukup dengan satu memo, satu tatapan mata saat rapat kabinet, dan satu pesan tegas. Siapapun yang menghambat keberlanjutan program Jokowi, siapapun yang mencoba jadi benalu, silakan cari pintu keluar sendiri sebelum saya yang bukakan Beberapa hari jalannya. yang lalu, Prabowo Subianto dalam pidatonya secara terbuka menyatakan mendukung terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Oleh karena itu kita tinggal tunggu bagaimana komitmen kawan-kawan di DPR, kawan-kawan yang ada di Senayan untuk melihat sejauh mana sebenarnya urgensi rancangan undang-undang perampasan aset ini untuk segera bisa diwujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sekaligus menegaskan komitmen bahwa Prabowo sangat mendukung bagaimana perampasan terkait dengan aset-aset koruptor. Jadi dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau yang sering juga disebut dengan May Day, beberapa hari yang lalu Prabowo Subianto dalam pidatonya secara terbuka menyatakan mendukung terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi ini sebenarnya adalah pernyataan yang kesekian kalinya yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa persoalan perampasan aset bahwa terkait dengan koruptor supaya dimiskinkan itu adalah masalah yang cukup serius. Bahkan di berbagai event-event penting, di berbagai forum-forum penting, Prabowo Subianto berulang kali mengatakan bahwa salah satu persoalan yang terpenting di negara kita hari ini adalah persoalan korupsi. Bahkan dulu sebelum jadi presiden, Prabowo Subianto selalu mengatakan APBN negara kita, postur anggaran kita itu selalu bocor. Itu tentu tidak terlepas dari perilaku korup yang dimiliki oleh pejabat-pejabat publik di semua lini di negara kita. Oleh karena itu, saya ingin menjadikan sebagai momentum bagaimana ketika seorang Presiden Republik Indonesia sudah mendukung terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset, lalu apa yang sebenarnya menjadi persoalan sehingga terkait dengan undang-undang ini tidak segera diwujudkan. Bahkan Menko Hukum dan HAM, yaitu Pak Yusri Ihsan Mahendra, selalu mengatakan bahwa pemerintah siap kapanpun untuk membahas persoalan terkait dengan rancangan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor ini dengan DPR. Sekarang tentu saja bolanya ada di DPR.
Saat ini adalah kita tinggal tunggu bagaimana komitmen yang ada di kawan-kawan DPR, yang saya kira sebagai institusi yang memang cukup otoritatif bicara terkait dengan undang-undang ataupun rancangan undang-undang. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya publik kan menunggu sejak lama kapan ya kira-kira soal rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan, kapan direalisasikan, dan kapan bisa diwujudkan. Karena ini selalu dijadikan sebagai ukuran bagaimana komitmen, bagaimana prinsip, bagaimana keseriusan untuk memiskinkan para perilaku korup ataupun memiskinkan para koruptor itu betul-betul dilakukan. Bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas retorika, bukan hanya sebatas omong-omong. Coba bisa kita bayangkan, seorang Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini juga pemerintah, sudah siap dan mendukung bagaimana rancangan terkait dengan perampasan aset itu untuk segera dilanjutkan. Saat ini tentu publik sedang menunggu bagaimana komitmen yang ada di DPR. Oleh karena itu wajar kalau kemudian kalau usulan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini sejak eranya Pak SBY sampai hari ini itu tidak diselesaikan, tidak kunjung dibahas, tidak kunjung diseriusi. Publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan rancangan undang-undang ini? Apakah ini dinilai akan menjadi hantu blau, akan dinilai menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapapun di negara kita, bagi siapapun para politisi, bagi siapapun pejabat-pejabat publik, atau siapapun yang memang selama ini begitu longgar untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi yang jelas-jelas merugikan negara. Saya selalu mengatakan koruptor itu tidak pernah takut dengan penjara sepanjang mereka itu tidak dimiskinkan kekayaannya. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu kalau kekayaan mereka disita. Jadi apa yang mereka curi, apa yang mereka ambil dari negara, kemudian diambil lagi oleh negara, itulah yang kemudian ditakuti. Karena hakikat dari seorang koruptor itu adalah memperkaya diri, menumpuk dan mengakumulasi modal. Kalau modalnya, kalau asetnya, kalau uangnya, kalau kekayaannya itu diambil oleh negara, kalau dia terbukti melakukan tindakan korupsi, itulah yang saya kira sebenarnya ditakuti oleh para koruptor. Kenapa saya sebut koruptor itu tidak pernah takut dengan penjara? Ya karena memang sudah banyak contoh bahwa perilaku-perilaku korup yang merugikan negara miliaran, ratus miliar, bahkan triliunan, itu vonis hukumnya tidak seberapa. Beberapa tahun sudah lepas misalnya, setelah itu kekayaan mereka masih aman dan bisa menikmati sampai lanjut usia dan bahkan bisa dinikmati oleh turunan-turunan selanjutnya. Inilah tentu yang kemudian menjadi ironi. Oleh karena itu, kalau ke depan misalnya tak ada pembahasan yang cukup serius terkait dengan undang-undang perampasan aset, ya tentu wajar kalau kemudian publik mengatakan ini hanya sebatas omon-omon nih para politisi yang ada di Senayan. Bayangkan, Presiden Republik Indonesia sudah berulang kali menyatakan bagaimana komitmen dan kemauannya untuk memberantas korupsi, memberikan efek jera dan mereka itu supaya tidak mengulangi untuk terus merongrong keuangan negara. Ketika seorang presiden, ketika pemerintah siap 24 jam untuk bicara tentang rancangan undang-undang perampasan aset seperti yang disampaikan oleh Pak Yusril mengatakan kapan saja pemerintah itu siap berdialog dan berdiskusi dan membahas terkait dengan undang-undang yang kemudian merampas para aset-aset koruptor itu. Karenanya ke depan sebenarnya bola terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini ada di kawan-kawan DPR di sana. Ya tinggal tunggu apakah rancangan undang-undang soal perampasan aset ini tahun 2025 akan masuk prolegnas, program legislasi nasional. Jadi program legislasi nasional itu adalah legislasi yang dianggap prioritas. Tapi rasanya tahun 2025 ini tidak ada rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset. Ya oke lah, kita berharap mungkin tahun depan rancangan terkait dengan undang-undang perampasan aset itu paling telat sudah masuk prioritas dan kemudian akan disegerakan sebagai undang-undang yang urgen supaya para koruptor itu tak lagi melakukan tindakan-tindakan jahat yang kemudian merugikan negara. Tuan dari trading? Bisa. Nih pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Ada lagi melakukan tindakan-tindakan jahat yang kemudian merugikan negara. Karena pada saat yang bersamaan kan publik selalu bertanya-tanya, kenapa ya rancangan undang-undang perampasan aset ini lama betul? Siapa sih yang sebenarnya merasa takut dan kemudian merasa dirugikan? Karena pada saat yang bersamaan
Begitu banyak undang-undang yang sebenarnya bisa dikebut dalam waktu singkat yang sesingkat-singkatnya oleh kawan-kawan DPR. Ya tentu misalnya terkait dengan revisi Undang-Undang TNI cepat, kemudian Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja juga prosesnya juga cepat. Apalagi sempat dulu terkait dengan pembahasan Undang-Undang Pilkada juga cepat, sekalipun gagal diparipurnakan. Sebelum-sebelumnya misalnya rancangan undang-undang yang lain itu juga super cepat dan super kilat. Artinya apa? Ketika DPR berkehendak ya, biasanya proses legislasi apapun di DPR itu tinggal merem saja, dia bisa disahkan dan kemudian bisa diwujudkan. Kalau undang-undang yang lain dianggap penting, dianggap urgen, dianggap prioritas, bisa diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya oleh kawan-kawan DPR. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang bertanya, publik bertanya-tanya, kenapa ya kalau urusan rancangan undang-undang perampasan aset ini kok kawan-kawan politik di Senayan lama betul. Ini kan diusulkan sejak zaman SBY, kemudian tidak pernah kunjung selesai di pemerintahan Pak Jokowi, dan harapan terbesarnya tentu di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmennya bahwa setuju terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Maka ini adalah momentum sebagai trigger, sebagai penanda bahwa rancangan undang-undang pembahasan terkait dengan perampasan aset tak ada cerita tidak segera diprioritaskan, tak ada cerita untuk tidak segera direalisasikan. Enak aja, duitnya sudah diambil, masa asetnya tidak bisa dikembalikan ke negara? Kan itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Oleh karena itu kita tinggal tunggu bagaimana komitmen kawan-kawan di DPR, kawan-kawan yang ada di Senayan untuk melihat sejauh mana sebenarnya urgensi rancangan undang-undang perampasan aset ini untuk segera bisa diwujudkan. Padahal kalau mau jujur, per hari ini semua fraksi, semua kekuatan politik yang ada di DPR itu menyatu. Tak ada satupun partai politik, tak ada satupun fraksi-fraksi yang ada di DPR itu yang kemudian terbelah, apalagi berhadapan terkait dengan kepentingan politik masing-masing. Per hari ini semua kekuatan politik yang ada di parlemen itu solid, tegak lurus, dan berada di dalam satu barisan politik yang sama. Pertanyaannya adalah kapan kira-kira rancangan undang-undang perampasan aset ini segera diwujud? Ayo dong. Ini sebagai bentuk keseriusan dan komitmen bagaimana para koruptor itu memang harus dimiskinkan. Caranya apa? Yaitu dengan segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah sudah gaspol, Presiden sudah gaspol. Ayo, sekarang saatnya DPR berada di garda terdepan. DPR ini kan kalau bicara atas nama rakyat. DPR ini kan kalau bicara tentang atas nama seluruh bangsa dan negara. Ya inilah saatnya. Bagaimana atas nama bangsa, atas nama rakyat, diselamatkanlah uang negara itu dari para koruptor-koruptor yang jelas-jelas selama ini selalu merugikan negara. Saya kira di situ. Salam politik syaun-syaun, pastinya mantap. Semantap.